Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilkan dari kelas 10-4. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan materi bab 4 mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh setiap manusia sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Dalam konteks bernegara, hak merupakan kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu. Contoh di lingkungan rumah, mendapat kasih sayang dan perlindungan dari orang tua, mendapatkan pangan, sandang, dan papan yang layak, hak untuk didengar pendapatnya dalam keluarga. Contoh di lingkungan sekolah, mendapatkan ilmu pengetahuan dan bimbingan pengajar, menggunakan fasilitas sekolah sesuai aturan, mendapatkan perlakuan adil dan perlindungan dari bullying. Contoh di masyarakat, hak untuk bersosialisasi dan rasa aman di lingkungan, menggunakan fasilitas umum secara bertanggung jawab, hak untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan. Pengertian kewajiban. Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu dan tidak dapat digantikan oleh pihak lain. Contoh di rumah, menghormati orang tua dan anggota keluarga lainnya, menjaga kebersihan dan kerapian tempat tinggal, membantu pekerjaan rumah tangga sesuai kemampuan. Contoh di sekolah, mematuhi tata tertib dan peraturan sekolah, mengerjakan tugas dan mengikuti ujian dengan jujur, menghargai guru dan bersikap sopan kepada teman. Contoh di masyarakat, mematuhi norma sosial dan hukum yang berlaku, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong, menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan bersama. Ruang lingkup tanggung jawab itu ada diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan negara. Tapi apa sih tanggung jawab itu? Tanggung jawab adalah kesadaran seseorang untuk melakukan kewajibannya dan dia mampu menanggung risikonya jika tidak dilakukan. 1. Tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Wujud syukur atas anugerah kemerdekaan melalui ibadah dan menjaga moralitas luhur bangsa. 2. Tanggung jawab diri sendiri dan keluarga. Menjaga kejujuran diri, mengembangkan potensi, dan memenuhi kewajiban nafkah serta pendidikan keluarga. 3. Tanggung jawab kepada masyarakat. Mematuhi norma sosial, menjaga kerukunan antar warga, dan berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. 4. Tanggung jawab bangsa dan negara. Menanamkan jiwa patriotisme, membela kedaulatan NKRI, dan menaati segala peraturan perundang-undangan. Pengertian warga negara Indonesia menurut Pasal 26 ayat 1 UUD 1945. Kategori pertama, menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli. Kategori kedua, orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Kriteria menjadi warga negara Indonesia. 1. Kelahiran. Anak yang lahir di wilayah NKRI tanpa memandang status kewarganegaraan orang tua dalam kondisi tertentu. 2. Keturunan. Status WNI yang diperoleh berdasarkan pertalian darah atau kewarganegaraan ayah dan ibu kandung. Kewarganegaraan. Proses hukum bagi warga negara asing untuk mengajukan diri menjadi WNI melalui syarat administratif atau naturalisasi. Perkawinan campuran. Ketentuan khusus bagi anak hasil perkawinan sah antara WNI dan warga negara asing atau WNA. Klasifikasi hak kewarganegaraan. Kelahiran murni. Dasar hukum UU nomor 12 tahun 2006. Otomatis menjadi WNI jika kedua orang tua adalah subjek hukum WNI. Naturalisasi biasa. Pasal 9 UU nomor 12 tahun 2006. Permohonan oleh orang asing yang sudah tinggal 5 tahun berturut-turut. Naturalisasi istimewa. Dasar hukum Pasal 20 UU nomor 12 2006. Diberikan oleh Presiden atas jasa besar kepada negara dengan persetujuan DPR. 4. Asas kewarganegaraan. 1. Ius sanguinis. Kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau pertalian darah orang tuanya. 2. Ius soli. Kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas. 3. Asas kewarganegaraan tunggal. Asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Di Indonesia, setiap warga negara hanya boleh memiliki satu identitas nasional resmi.
4. Kewarganegaraan terbatas. Asas kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hingga mencapai usia dewasa atau 18 tahun. Masalah status kewarganegaraan. 1. Apatri. Adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Itu terjadi apabila seseorang lahir dari orang tua yang berasal dari negara berasas ius soli, namun ia lahir di negara yang menganut asas ius sanguinis. 2. Bipatri. Adanya seorang penduduk yang mempunyai dua kewarganegaraan sekaligus atau kewarganegaraan ganda. Terjadi apabila seorang lahir dari orang tua yang berasal dari negara berasas ius sanguinis, namun ia lahir di negara yang menganut asas ius soli. 4 karakteristik warga negara. 1. Rasa hormat dan tanggung jawab. Menjunjung tinggi hak asasi orang lain dan memenuhi kewajiban terhadap bangsa serta lingkungan sosial dengan kesadaran penuh. 2. Kritis dan berpikir terbuka. Mampu menganalisis informasi secara objektif, berani mempertanyakan ketidakadilan dan menghargai keberagaman pendapat. 3. Partisipasi demokratis. Terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan kolektif, mulai dari lingkungan kecil hingga skala nasional demi kemajuan bersama. 4. Keadilan sosial atau empati. Memiliki kepedulian terhadap sesama, mengedepankan kesetaraan, dan berupaya menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis. Selain itu, ada juga civic virtue atau civic virtue. Itu ada 4, yaitu 1. Temperance atau kesederhanaan, 2. Justice atau keadilan, 3. Courage atau keberanian, dan 4. Wisdom atau kebijaksanaan. Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Keseimbangan fundamental. Warga negara yang cerdas harus mampu menjaga keseimbangan antara menuntut hak pribadi dan menjalankan kewajiban terhadap negara secara selaras. Contoh implementasi nyatanya, berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum sebagai wujud hak suara, melakukan pembayaran pajak tepat waktu sebagai bentuk kewajiban ekonomi, mematuhi peraturan lalu lintas dan norma sosial di masyarakat. 4. Status warga negara. 1. Positif. Warga negara berhak meminta perlindungan negara atas hak asasi mereka. Negara wajib memberikan fasilitas dan jaminan kesejahteraan bagi rakyatnya. Status negatif. Jaminan bahwa negara tidak boleh campur tangan terhadap hak asasi warga negara. Memberikan ruang kebebasan pribadi tanpa intervensi kekuasaan. 3. Status aktif. Warga negara diberikan hak untuk ikut serta secara aktif dalam pemerintahan, seperti memberikan suara, voting, atau memberikan jabatan publik. 4. Status pasif. Kewajiban warga negara untuk mematuhi dan tunduk pada segala peraturan perundang-undangan serta perintah yang dikeluarkan oleh negara. Kewajiban negara terhadap hak warga negara. 1. Menjamin keamanan dan ketertiban hukum. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. 2. Penyediaan fasilitas publik. Penyediaan layanan pendidikan yang bermutu dan fasilitas kesehatan yang layak bagi masyarakat. 3. Melindungi segenap bangsa. Kewajiban menjaga kedaulatan wilayah dan keselamatan seluruh rakyat Indonesia. 4. Memajukan kesejahteraan umum, menciptakan keadilan sosial, dan meningkatkan taraf hidup rakyat secara merata. Akibat ketidakselarasan. 1. Ketimpangan dan ketidakadilan. Munculnya kesenjangan sosial yang tajam antara kelompok masyarakat karena hak yang tidak dipenuhi secara merata dan pengabaian kewajiban sosial. 2. Konflik horizontal. Ketegangan antar warga negara yang dipicu oleh rasa ketidakadilan, kecemburuan sosial, serta rendahnya toleransi dalam menjalankan kewajiban bersama. 3. Hambatan pembangunan. Ketidakstabilan nasional yang mengganggu roda ekonomi, investasi, dan fokus pemerintah dalam memajukan kesejahteraan umum bangsa Indonesia. Permasalahan kewarganegaraan. 1. Kewarganegaraan ganda. Tangan bagi anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang harus memilih status setelah menginjak usia 18 tahun sesuai UU nomor 12 tahun 2006. 2. Birokrasi dokumen. Kompleksitas prosedur administrasi dalam pengurusan status kewarganegaraan, naturalisasi, serta pemutakhiran data kependudukan bagi WNI. 3. Pelindungan WNI di luar negeri. Upaya negara dalam menjamin hak dan keselamatan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri menghadapi masalah hukum atau konflik.
Baik, karena pemaparan materi sudah selesai, izinkan saya membacakan kesimpulan. Kesimpulannya, kesadaran akan hak dan kewajiban bukan sekadar pemenuhan aturan hukum, melainkan fondasi utama bagi kekuatan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai warga negara, konstitusi kita adalah napas bagi persatuan negara. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wali topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.